Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di 56 Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang alumni yang luar biasa. Ini namanya Lionel Efraim. Kita sapa dulu. Gimana Bang Lionel, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat Bu. Ya, kita hari ini kedatangan seorang siswa yang berbakat dalam kejuaraan tinju. Dan kebetulan pada tahun ini, baru-baru ini beliau mendapatkan sebuah medali emas dari kejuaraan nasional yang diadakan di Palembang. Nah, sudah ada bersama kita juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Hayati SPD, yang selalu mensupport dari beberapa tahun yang lalu. Lionel sudah disupport dengan hebat ya Bu ya. Ya, kita tanya dulu kabar dari Ibu Nur Hayati dan sekaligus bagaimana nih perasaan Ibu nih melihat seorang alumni kita yang sudah maju di kejuaraan nasional dan membawa nama besar provinsi kita ya. Gimana perasaannya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabar pada hari ini sehat ya, Ibu Wike dan Lionel. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kali ini kita memang kedatangan alumni kita yang hebat. Perasaan saya sebagai Kepala Sekolah SMP 56 Batam terkait dengan Lionel ini sangat bangga. Jangankan saya pribadi, kita atas nama sekolah berbangga sekali dengan beliau. Jadi memang Lionel ini sudah sejak kelas 3 SD mengikuti tinju. Sampailah dia kemarin ke tingkat internasional, Bu Wike, tahun 2022 ya. Lawan Singapura. Ya, alhamdulillah, jangankan nama sekolah, nama negara Indonesia sudah diraihnya oleh Lionel sendiri. Ya, selamat untuk Ananda. Jangan lupa terus berlatih, pesan Ibu, dan selalulah rendah hati. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi Ibu Nur Hayati ini adalah support boosternya Lionel semenjak masih ada di SMP 56 ya. Lionel ya sudah disupport sama Ibu Kepala Sekolah, setiap kali mau berangkat bertanding selalu disupport, diberi vitamin ya Lionel ya. Nah, sekarang kita tanya nih sama Lionel nih, gimana sebenarnya perjalanannya, gimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Lionel selama mengikuti kejuaraan tinju di segala tingkat ya Lionel ya, mulai dari kelas 3 SD, luar biasa. Kita dengarkan cerita dari Lionel tentang perjalanannya selama mengikuti olahraga tinju. Pertama-tama saya menggeluti olahraga tinju dari kelas 3 SD, dan itu termotivasi dari abang saya. Pertama kali ikut latihan saya penasaran karena setiap sore dia pergi latihan, saya mau ikut. Jadi mama saya izinkan saya ikut, dan pertandingan persahabatan pertama saya melawan abang saya sendiri. Di kelas berat 52, tapi berat saya cuma 44 kg melawan abang saya sendiri. Lalu pada tahun 2018 abang saya berhenti tinju dan saya tetap mengikut menggelutinya di sasana paman saya, Rionando Boxing Camp di Patam Lestari. Dan saya bersama keluarga besar saya rata-rata ikut tinju semua. Jadi saya makin penasaran gimana rasanya ikut tanding tinju, pergi keluar-keluar, bawa nama Kepulauan Riau. Saya semakin giat latihan, dilatih dan diasah di sasana paman saya. Dan saya selalu dimotivasi sama paman saya, selalu diucapkan, ingat Leon, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Gimana prosesmu, kayak gitu juga hasilmu nanti yang akan kamu dapat. Dimotivasi dari paman saya makin semangat. Dan pertandingan pertama saya di kejuaraan Batam Fighting Boxing, saya main di kelas 54 kg dan saya over berat badan di situ. Dan saya menurunkan ke 54 dan saya pada hari itu juga dapat 53,85 dan ditimbang dan bisa main. Setelah timbang saya bisa makan. Habis itu saya pada pukul 2 siang saya main melawan Sumatera Barat. Di situ pelatih saya, pelatih di sudut ring, paman saya tapi bukan pelatih saya. Pelatih saya menjadi announcer di pertandingan
tersebut. Dan sebagai announcer dia tetap semangatin saya, dan pada keputusan pemenang saya menjadi pemenangnya, dan saya sangat bangga karena ditonton kedua orang tua saya dan keluarga besar saya. Dan pada pertandingan final saya melawan pematang Siantar dari Sumatera Utara. Pada saat itu saya over berat badan lagi sebanyak 7 ons, dan saya menurunkan 7 ons tersebut, dan pada pukul 9 saya dapat berat badan dan saya bisa main. Pertandingan tersebut bapak saya bilang nggak bisa nonton karena terhalang kerja, cuman sengaja pulang cepat agar bisa nonton. Surprise di final. Dan pada saat itu sebelum saya main bapak saya sudah datang. Mungkin aba-aba dari adik saya atau apa kan. Saya sangat senang bapak saya masih nonton dan masih kostum kerja, belum buka bajunya. Dan saya ingin menampilkan yang terbaik. Pada saat final saya bisa menang RSC, nggak sampai menang angka. Di ronde ketiga lawan saya tumbang, nggak kuat berdiri lagi, dan saya mendapatkan juara pertama di pertandingan pertama saya. Lalu pertandingan kedua saya membawa nama Kepulauan Riau lagi, dan di pertandingan Kejurnas Junior Youth Medan di tahun 2022 di umur 2007-2006. Saya dapat mengalahkan lawan-lawan saya dari Papua. Hari pertama saya di sana di Medan muncul drawing saya melawan Papua, saya nangis. Karena Papua terkenal kerasnya dan batunya, besar. Saya nangis, saya berdoa. Lalu pelatih saya nengok saya nangis. Dan sama-sama berdoa agar diberi kemudahan. Dan pada saat pertandingan diberi kemudahan sama Tuhan, saya bisa menang dan lolos ke babak penyisihan kedua. Pada babak penyisihan kedua saya melawan Jambi, dan saya sedikit takut karena Jambi di penyisihan pertama menang cepat dengan KO di ronde pertama gak sampai 1 menit. Saya udah takut, dan saya coba berani diri saja, main pede, dan saya menang di pertandingan tersebut melawan Jambi, menang angka mutlak. Lalu pada saat saya di babak semifinal, saya melawan Sumatera Barat, lawan buyutan saya, rival saya. Saya sudah 2 kali jumpa dia. Di babak semifinal dengan supporter yang besar Sumatera Barat, saya sedikit ngedon, dan saya dapat membuktikan ke supporter mereka saya bisa. Saya dapat lolos ke babak final. Di babak final saya melawan DKI, dan memang DKI terkenal kerasnya. Saya ditumbangkan oleh DKI dengan angka mutlak. DKI menang, saya kalah, dan saya harus puas di posisi kedua. Di pertandingan saya berikutnya, Syed Kadir Boxing Championship, membawa nama Indonesia di kelas berat 54 kg, dan saya termasuk kurang persiapan karena dikabari paman saya 2 minggu sebelum keberangkatan masih berat badan masih belum masuk, dan saya harus menurunkan berat badan sebanyak 4 kilo, dan persiapan saya hanya ke berat badan, tidak ada ke fisik atau yang lain-lain. Jadi dengan persiapan yang kurang, saya berangkat dengan 4 orang teman saya, dan saya dapat berhasil dan menjuarai kejuaraan tersebut dengan angka mutlak. Melawan Singapura sebagai tuan rumah. Saya sudah 2 kali jumpa dia. Di babak semifinal dengan supporter yang besar Sumatera Barat, saya sedikit ngedon, dan saya dapat membuktikan ke supporter mereka saya bisa. Saya dapat lolos ke babak final. Di babak final saya melawan DKI, dan memang DKI terkenal kerasnya. Saya ditumbangkan oleh DKI dengan angka mutlak. DKI menang, saya kalah, dan saya harus puas di posisi kedua.
Di pertandingan saya berikutnya, Syed Kadir Boxing Championship, membawa nama Indonesia di kelas berat 54 kg. Dan saya termasuk kurang persiapan karena dikabari paman saya 2 minggu sebelum keberangkatan. Berat badan masih belum masuk dan saya harus menurunkan berat badan sebanyak 4 kilo. Dan persiapan saya hanya ke berat badan, tidak ada ke fisik atau yang lain-lain. Jadi dengan persiapan yang kurang, saya berangkat dengan 4 orang teman saya dan saya dapat berhasil dan menjuarai kejuaraan tersebut dengan angka mutlak. Melawan Singapura sebagai tuan rumah, saya dapat menang angka. Dan di pertandingan berikutnya di Prapopnas Zona 1 Jakarta, pertandingan pertama saya melawan Sumatera Barat, dan di pertandingan tersebut saya menang angka yang sangat mutlak dan saya dapat lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal saya melawan provinsi dari Aceh dan saya dapat menang RSC di ronde kedua. Dengan yang Aceh juga kurang persiapan, jadi saya dapat dengan mudah melawan Aceh. Di pertandingan final saya melawan Sumatera Utara dan saya tumbang di ronde pertama, saya KO. Saya tidak pantang menyerah, saya bangkit lagi. Walaupun saya harus puas di posisi kedua, saya persiapkan lagi untuk ke Popnas. Saya matangkan semuanya, perut agar tetap dijaga. Dan pada pertandingan Popnas kemarin di Palembang, saya sudah berdoa semoga dapat drawing yang lancar, drawing yang bagus. Dan saya kemarin sedikit menyesal gara-gara melihat drawing saya, karena drawing saya termasuk drawing yang sulit. Melawan Kalimantan Timur, setelah menang melawan Kalimantan Timur, saya harus melawan NTT. Setelah melawan NTT, saya harus melawan Sumatera Utara. Setelah melawan itu, saya harus melawan DKI lagi. Dan pada pertandingan pertama di Kalimantan Timur, sebelum saya naik ring, saya telepon kedua orang tua saya dan pelatih saya yang di Batam. Saya telepon agar berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan. Dan sebelum menaik ring juga saya berdoa di bawah ring agar diberi kemudahan, dan puji Tuhannya diberi kemudahan melawan Kalimantan Timur, diberi menang angka mutlak. Walaupun dapat lawan yang berat, tapi kuasa doa lebih berkuasa. Dan pertandingan kedua melawan NTT ini terkenal dengan uppercut dan strike-nya. Karena di pertandingan Prapopnasnya di zona mereka, dia menang mutlak. Dan saya sedikit ngedon, tapi pelatih saya yang membawa saya ke Palembang menguatkan saya karena saya bisa, karena kuasa doa lebih berkuasa. Dia bilang, saya berdoa sebelum naik ring, di bawah ring saya berdoa, dan sebelum bertanding saya berdoa lagi kepada orang tua saya dan pelatih saya. Dan melawan NTT diberi kemudahan, NTT sulit memukul, saya memukul sebelum NTT memukul. Jadi saya diberikan menang angka mutlak. Dan pada pertandingan berikutnya saya melawan Sumatera Utara. Lawan berat saya di Prapopnas kemarin yang saya kalah, cuman ini diganti orangnya gara-gara dia sudah lulus kelas 3. Dan diganti. Saya sangat sulit melawan Sumatera Utara gara-gara tinggi juga. Saya paling pendek di kelas saya, dia tinggi, saya sulit masuk. Tapi dengan arahan dan arahan pelatih, saya dengarkan, saya lakukan, dan itu dapat berbuah dan saya dapat menang melawan Sumatera Utara. Di babak final saya melawan DKI. DKI terkenal dengan curangnya. Soalnya di babak semifinal DKI melawan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dicurangin dengan angka yang sangat sulit.
Di ronde pertama saya memimpin, tetapi poin saya dicurangin dan pelatih saya sudah bilang, kamu bisa katanya, usaha terus. Saya tanamkan dan saya usahakan. Di ronde kedua nengok poin saya menang. Dan di ronde ketiga saya makin ganas biar dapat poin, dan puji Tuhannya saya menang dengan angka yang mutlak. Dan saya berteriak karena juga saya pas di hari itu di final itu saya mendapatkan emas, dan itu adalah kado terindah untuk orang tua saya karena ulang tahun pernikahan. Luar biasa. Dan saya telepon orang tua saya agar berdoa bersama-sama mengucap syukur. Telepon pelatih saya. Dari awal saya sudah bilang, "Mak, doakan aku agar aku bisa bawa pulang kado terindah itu." Saya bilang, "Iya nak, iya mang, mama doakan," katanya. Dan puji Tuhannya saya bisa membawa kado terindah itu. Luar biasa sekali pemirsa perjalanan dari Ananda Lionel. Nah, jadi dari ceritanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa usaha, doa orang tua itu sangat penting ya Lionel ya. Nah, sekarang kita dengarkan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah untuk anak-anak didik yang lain, bagaimana caranya untuk bisa menempatkan bakat pada tempatnya gitu ya. Seperti kejuaraan yang telah dimenangkan oleh Abang Lionel, semoga setelah ini akan ada yang berikutnya yang akan menjadi pengharum nama provinsi. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Wike. Motivasi saya benar apa yang sudah disampaikan oleh Lionel. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu sama halnya ketika kamu belajar di dalam kelas ya. Ini saatnya kamu ditinju. Kemudian satu lagi Bu pesan. Selain usaha, doa orang tua, kedua orang tua, jangan lupa patuh kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Karena kamu masih dalam status pelajar ya, sekarang sudah tingkat SLTA. Pesan Ibu, mohon dimotivasi buat adik-adik kamu di 56 karena memang background mereka memang agak sedikit hobi bertinju. Jadi mohon kepada kamu untuk akan ada Lionel baru yang tercipta di SMP 56 dan bisa mengharumkan nama baik Kepulauan Riau khusus di Indonesia. Nah, yang terakhir nih, kita akan minta kepada Ananda Lionel untuk memotivasi gimana nih untuk adik-adiknya supaya bisa mengikuti jejaknya Lionel sebagai atlet tinju dan dapat memenangkan kejuaraan-kejuaraan ya. Untuk pesan saya, tahu menempatkan diri di mana kita nakalnya. Boleh nakal tapi jangan nakal di sekolah. Ingat, sekolah hanya untuk tempat belajar, jangan menjadi sarana untuk kita memukuli anak orang atau memukuli adik kelas kita. Kalau ingin bertinju, boleh datang ke tempat tinju. Dengan senang hati kami akan mengajari bagaimana cara bertinju yang betul, dan kamu bisa juga, siapa tahu kamu dapat membawa nama Kepulauan Riau, bikin bangga nama Kepulauan Riau dan bikin bangga kedua orang tua. Satu juga pesannya, hormati orang tua dan guru. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin cukup sekian acara podcast kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk Ananda Lionel yang sudah berkesempatan hadir pada acara podcast 56 hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe 56 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.